Bab 766 Diskualifikasi. Sementara itu, di luar tanah suci anggrek biru, seberkas cahaya biru melesat masuk dan mendarat. Cahaya itu memudar, memperlihatkan dua sosok, satu besar dan satu kecil. Di bahu sosok yang lebih besar berdiri seekor burung. Itu adalah Simu, Cair, dan anak teratai misterius yang mereka bawa kembali dari bintang teratai tersembunyi. Haha, sudah lama sekali. Semuanya terlihat sama, seru Cair dengan gembira sambil terbang dari bahu Simu. Anak teratai itu berdiri di samping Simu, tangan kecilnya menarik-narik pakaiannya. Melihat tanah suci anggrek biru, tatapan aneh terlintas di matanya, tetapi langsung menghilang. Ayo pergi, Simu, yang tidak menyadari ekspresi aneh anak itu, melambaikan tangannya, dan kereta terbang berbulu roh di bawahnya membawa mereka ke tanah suci anggrek biru. Setengah jam kemudian, kelompok itu kembali ke gua tempat tinggal mereka di ruang tingkat mendalam. Tuan gua, Qi Feng, yang kebetulan berada di pintu masuk gua, terbang mendekat setelah melihat Simu dan membungkuk memberi hormat. Baru setelah melihat Simu kembali dengan selamat, Qi Feng akhirnya merasa tenang, hatinya akhirnya lega. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, dia sangat memahami pentingnya Simu bagi mereka, para pelayannya. Selama Simu absen, dia tidak pernah merasa tenang sehari pun, takut sesuatu mungkin telah terjadi padanya. Bangun, tidak ada hal buruk yang terjadi, tidak perlu formalitas seperti itu. Simu melambaikan tangannya, dan Qi Feng tanpa sadar berdiri. Tuan, tingkat kultivasi Anda, Qi Feng menatap Simu dengan tatapan kosong, terkejut. Petik 2. Ya, saya mengalami beberapa hal dalam perjalanan ini, mendapatkan beberapa wawasan, dan telah naik ke peringkat suci, kata Simu dengan tenang. Qi Feng terkejut sejenak sebelum bereaksi, wajahnya berseri-seri gembira. Dengan kekuatan Simu mencapai peringkat suci, menurut peraturan tanah suci Qinglan, dia dapat mengajukan diri untuk menjadi murid 10.000 tahun, menerima lebih banyak sumber daya dari sekte. Qi Feng cukup mengenal Simu, dia bukan tipe yang berhati dingin. Jika ia diizinkan memasuki ruang tingkat bumi untuk murid 10.000 tahun, ia pasti akan membawa serta para pelayannya. Qi kecil, kenapa kau hanya membungkuk pada batu? Tidakkah kau lihat aku sudah kembali? Cair mengepakkan sayapnya dan mengeluh. Tuan Kai, Anda juga kembali. Itu luar biasa, seru Qi Feng dengan gembira. Ia terkejut dengan kenaikan Simu ke tingkat suci dan baru sekarang menyadari Cair dan anak itu. Mungkinkah anak ini tuan rumah, gumam Qi Feng pada dirinya sendiri, melihat ketergantungan anak itu pada Simu, tetapi ia tidak mengatakannya dengan lantang. Selama aku pergi, semuanya di alam roh normal, kan? Simu, yang tidak menyadari pikiran Qi Feng, berjalan ke dalam gua dan duduk sebelum bertanya. Semuanya baik-baik saja. Qi Feng mengikutinya ke dalam gua dan memberikan laporan singkat tentang situasi di alam roh. Simu mengangguk, lalu bertanya, selama kehadiranku, apakah ada kejadian besar di sekte ini? Ngomong-ngomong, telah terjadi perubahan signifikan di sekte dan bahkan di antara tiga tanah suci. Sekte Li Chen menemukan reruntuhan bernama Chang Yue di tepi medan bintang Niyang, yang konon merupakan reruntuhan kuno yang setara dengan alam rahasia Kunlun. Qi Feng menjelaskan tentang reruntuhan Chang Yue dan rencana tiga tanah suci untuk menjelajahinya bersama. Reruntuhan Chang Yue. Simu mengangkat alisnya, awalnya agak tertarik,
tetapi setelah mendengarkan laporan Qi Feng, dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, menolak gagasan itu. Dua pemimpin tingkat Sein yang dikirim oleh Tanah Suci Qinglan telah dikonfirmasi, jadi pemilihan murid tingkat surgawi yang tersisa bukan lagi urusannya. Bahkan jika Simu ingin pergi, sekte tidak akan pernah mengganti pemimpin untuknya. Lagi pula, dia paling banter adalah pemimpin tingkat Sein awal, dan sekte tidak akan pernah mengizinkan misi sepenting itu dipimpin oleh pemimpin tahap awal. Dengan kata lain, kultivasinya telah meningkat pesat, maju ke tingkat Sein, tetapi ironisnya, dia telah kehilangan kualifikasinya untuk perjalanan ke Changyue. Namun, karena sifatnya yang santai, dia tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, dia baru saja naik ke peringkat suci dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya. Selain itu, dia baru saja mendapatkan artefak atribut logam dan perlu memanfaatkan waktu untuk mengkultivasi teknik mendalam tahap ke-6. Reruntuhan Changyue seharusnya tidak ada yang istimewa. Untunglah Tuan tidak ingin pergi. Qi Feng sedikit senang melihat ketidakpedulian Simu. Dia pernah mendengar bahwa reruntuhan Changyue bahkan lebih berbahaya daripada reruntuhan Suci Kunlun di masa lalu, dan dia benar-benar takut sesuatu mungkin terjadi pada Simu di luar. Untunglah dia tidak ingin pergi. Tuan, kultivasi Anda sekarang telah mencapai peringkat suci. Kapan Anda akan mengajukan diri untuk menjadi murid 10.000 tahun? Tanya Qi Feng. Saya belum punya rencana itu. Ngomong-ngomong, tolong jangan sebarkan berita tentang tingkat kultivasi saya. Simu berpikir sejenak dan berkata, baik. Qi Feng segera setuju. Baiklah, kalau tidak ada hal lain, kau boleh pergi, kata Simu. Qi Feng membungkuk dan hendak pergi. Tunggu, Xiao Qi, aku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sini. Aku hanya ingin jalan-jalan. Kenapa kau tidak mengajakku jalan-jalan? Cair tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan hinggap di bahu Qi Feng. Oke. Qi Feng cepat menjawab. Setelah bertahun-tahun, kau jadi cukup gemuk. Sekarang aku kembali, dengan berat hati aku akan mengambil alih pengelolaan para pelayan di alam roh untukmu. Kau tidak keberatan, kan? Cair tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan. Tentu saja aku tidak keberatan. Qi Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa mengangguk. Mereka berdua berjalan keluar, dan Simu memperhatikan mereka sambil menggelengkan kepalanya. Tatapannya kemudian tertuju pada anak di sampingnya. Anak itu bersandar padanya, menguap, tampak mengantuk. Apakah kau sedikit lelah? Biar ku carikan tempat untuk beristirahat, kata Simu. Anak itu mengangguk perlahan, seolah mengerti. Simu segera mengangkat anak itu dan membawanya ke aula samping dekat guanya. Dia menempatkan anak itu di atas tempat tidur yang empuk, dan anak itu dengan cepat tertidur. Mata Simu berkedip, aura anak itu agak aneh. Karena anak itu diwariskan kepadanya oleh leluhur kera putih, dia memutuskan untuk menjaga anak itu di guanya untuk sementara waktu. Dia memasang beberapa penghalang pelindung di dekatnya, lalu memanggil dua pelayan dan mengatur agar mereka merawat anak itu sebelum kembali ke ruang rahasianya di dalam gua. Setelah duduk bersila, Simu melambaikan tangannya dan mengeluarkan 9 artefak penyimpanan, yang merupakan sisa-sisa Jenderal Yu Feng dan 8 barbar kuno tingkat Sein. Dia telah melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa beberapa hari terakhir ini dan tidak punya waktu untuk menyelidiki apa yang ada di dalamnya, tetapi karena orang-orang ini berasal dari istana surgawi, terutama Yu Feng,
yang merupakan makhluk kuat di alam ilahi, mereka mungkin tidak akan mengecewakannya. Simu mengambil cincin Gyokcian, artefak penyimpanan dari seorang barbar kuno tingkat Sein, dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Detik berikutnya, wajahnya berseri-seri dengan sukacita yang besar. Artefak penyimpanan itu tidak mengecewakannya. Artefak itu berisi berbagai macam material langka dan berharga, serta beberapa pil langka, senjata sihir, dan yang lebih penting, sejumlah besar batu spiritual kelas atas, berjumlah sekitar 60.000 hingga 70.000. Batu spiritual adalah yang paling dibutuhkan Simu saat ini. Untuk mendapatkan teknik mendalam tingkat ke-9 dibutuhkan jumlah batu spiritual yang sangat besar. Lebih penting lagi, dengan cukup batu spiritual, armor emas pengunci naga sejati dapat ditingkatkan ke tingkat harta karun spiritual, yang akan sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya sekali lagi. Dia segera mengambil artefak penyimpanan lain, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan wajahnya berseri-seri gembira. Artefak penyimpanan ini berisi sekitar 50.000 batu spiritual tingkat atas. Simu mengambil artefak penyimpanan satu persatu, memeriksanya dengan indera ilahinya. Tak lama kemudian, dia telah memeriksa ke-8 artefak penyimpanan bangsawan kuno tingkat Sein, menemukan total sekitar 400.000 batu spiritual tingkat atas. Simu menarik napas dalam-dalam, mengambil cincin emas terakhir, artefak penyimpanan Yu Feng, dan tersenyum tipis. Yu Feng adalah makhluk kuat di alam ilahi, dia pasti memiliki sejumlah besar batu spiritual, mungkin puluhan ribu. Dia memeriksanya dengan indera ilahinya, ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kecil barang muncul di tanah, bahan-bahan, botol giok, kotak giok, dan sejenisnya. Yang mengejutkannya, tidak ada satupun batu spiritual di antara mereka. Simu mengerutkan kening, tetapi dengan cepat merasa lega. Artefak penyimpanan ini berisi berbagai harta karun, dia bisa menukarkannya dengan batu spiritual dan menjualnya, hanya saja akan sedikit merepotkan. Dengan pemikiran itu, ia merasa tenang dan dengan hati-hati memeriksa barang-barang Jenderal Yu Feng. Setelah pemeriksaan singkat, ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya. Bahan-bahan untuk pil Jenderal Yu Feng semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Simu membuka sebuah kotak giok, di dalamnya terdapat akar hijau zamrud sepanjang setengah kaki, menyerupai akar ginseng, tetapi dengan pola biru di permukaannya yang samar-samar membentuk sosok manusia, sebuah mahakarya kerajinan. Ginseng hijau zamrud itu memancarkan energi atribut kayu yang sangat murni, menyebabkan kekuatan atribut kayu di dalam tubuh Simu bergejolak. Simu sangat gembira, ini adalah ginseng giok berusia 10.000 tahun yang sangat langka, mengandung kekuatan spiritual atribut kayu yang sangat murni, bermanfaat bahkan bagi mereka yang berada di titik buntu kultivasi di bawah alam ilahi. Bagi mereka yang mengkultivasi teknik atribut kayu, nilainya tak terukur. Meskipun ia tidak mengkultivasi teknik atribut kayu, dan elemen kayu dari teknik mendalam 9 revolusinya sudah sempurna, ginseng ini tetap sangat berharga baginya. Ginseng itu mengandung unsur kayu yang melimpah, yang, jika dikombinasikan dengan unsur kayu dari teknik mendalam 9 revolusi, memiliki efek menyelamatkan nyawa. Dalam pertempuran di masa depan, bahkan luka yang paling parah pun dapat disembuhkan. Dia dengan hikmat menyimpan ginseng berharga itu praktis adalah nyawa keduanya. Simu kemudian mengambil kotak giok yang lebih besar,
membukanya dengan lambaian tangannya, dan tubuhnya langsung menegang. Di dalam kotak giok itu terdapat kotak berisi kristal seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya warna-warni. Seluruh kotak berisi batu spiritual tingkat abadi. Dia terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mengira Jenderal Yu Feng sangat miskin, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan sepenuhnya mengabaikan batu spiritual tingkat atas. Kotak batu spiritual tingkat abadi ini lebih baik daripada harta karun apapun. Dia sebelumnya berencana untuk mencari batu spiritual tingkat abadi di mana-mana setelah kembali, tetapi tanpa diduga, dia telah memperoleh begitu banyak dengan mudah. Dengan beberapa batu spiritual tingkat surgawi ini, dia dapat bertarung tanpa takut menghabiskan energi sejati, memanggil tongkat pembalik surga untuk bertarung, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Setelah tertawa, ia segera menenangkan diri dan dengan hati-hati meriksa kotak itu. Ada lebih dari 30 batu spiritual di dalam kotak itu, semuanya dengan 5 elemen, termasuk 7 atau 8 batu spiritual atribut air tingkat surgawi. Simu dengan senang hati menutup kotak giok itu, menyimpannya, dan menatap tanah. Saat ini, ia telah memeriksa hampir semua harta Yu Feng, hanya menyisakan beberapa botol giok dan sebuah kotak kayu panjang dan sempit. Ia mengambil botol-botol giok itu, memeriksanya sekilas, dan mengangguk. Pil-pil di dalam botol giok ini juga berharga, tetapi atributnya tidak sepenuhnya cocok dengan miliknya. Akhirnya, Simu mengambil kotak kayu panjang dan sempit itu, meliriknya sekilas, dan ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Ada 7 atau 8 jimat penyegel di kotak kayu panjang dan sempit itu, menyegelnya dengan rapat. Bab 767 Pedang Patah. Apa isinya? Simu menatap kotak kayu panjang yang dipenuhi jimat penyegel, diam-diam bertanya-tanya apakah ada binatang buas yang disegel di dalamnya. Ia bertanya-tanya apakah membukanya secara gegabah tanpa mengetahui isinya dapat menimbulkan masalah. Setelah berpikir sejenak, Simu meletakkan kotak itu, mengumpulkan semua barang di tanah, dan dengan lambaian tangannya, mengucapkan beberapa mantra. Banyak rune berwarna-warni muncul di sekitar gua, saling berjalin dan membentuk beberapa lapisan cahaya susunan, menyelimuti seluruh gua. Simu melambaikan tangannya lagi, dan bendera susunan biru terbang keluar, mendarat di sekitar ruang rahasia dan membuka susunan sihir biru. Setelah melakukan ini, ia mengambil kotak kayu itu lagi, meraih sebuah jimat penyegel, dan hendak merobeknya. Kilatan cahaya muncul di jimat itu, dan seberkas cahaya menyambar jarinya. Sedikit kejutan terlintas di mata Simu. Jimat penyegel ini tampaknya berlevel tinggi, tetapi hal kecil ini bukanlah masalah baginya. Kilatan cahaya putih muncul di jarinya, diikuti oleh nyala api putih murni yang mendarat di jimat penyegel. Dengan desisan lembut, jimat penyegel dengan cepat berubah menjadi abu di bawah api putih. Kemudian, dia menjentikkan jarinya berulang kali, mengirimkan semburan api putih yang mengenai jimat-jimat lainnya, dengan cepat membakar semuanya. Simu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius, dan perlahan membuka kotak itu. Tidak ada fenomena menakjubkan seperti yang dia harapkan, bahkan, tidak terjadi apa-apa. Kotak itu perlahan terbuka, memperlihatkan pedang patah sepanjang 2 kaki yang tergeletak tenang di dalamnya. Gagangnya hitam pekat, bilahnya merah darah, patah di tengah, memancarkan cahaya merah samar, tampak agak menyeramkan. Pedang patah.
Dia berhenti sejenak, ekspresinya kosong, lalu melepaskan indera ilahinya untuk memindainya sebelum mengulurkan tangan dan menggenggam gagangnya, mengeluarkan pedang pendek itu. Simu mendekatkan pedang patah merah darah itu ke matanya, memeriksanya dengan cermat dari semua sudut, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia merenung sejenak, lalu mencoba menyalurkan energi batinnya ke pedang patah itu. Asteris wash. Asteris. Cahaya merah menyala tiba-tiba meletus dari kotak itu, menyebar keluar. Semburan cahaya biru tiba-tiba muncul di dekat ruang rahasia, hamparan cahaya biru yang luas langsung menyapu, membentuk tirai cahaya biru seperti mangkuk terbalik, sepenuhnya menyelimuti semua cahaya merah tua dan energi jahat, mencegahnya menyebar keluar. Meskipun cahaya merah tua terkendali, cahaya merah tua yang terpancar dari pedang yang patah tidak berkurang sedikit pun. Bila pedang bergetar dan berdengung, permukaannya berkilauan dengan cahaya merah tua yang menyeramkan, mengalir naik turun seolah dirasuki roh, seperti darah yang mengalir. Pada saat yang sama, aura ganas, mengamuk, dan jahat muncul dari pedang, langsung menyerang pikiran Simu. Lautan darah yang tak terbatas tiba-tiba muncul di depan mata Simu, dipenuhi mayat dan tulang yang hancur. Bau darah yang menyengat sangat menjijikkan. Ah! Simu memancarkan aura jahat yang mengerikan, cahaya merah tua melingkarinya seolah nyata, membentuk kabut merah darah yang samar. Matanya berkilat merah, dan dorongan haus darah yang kuat melonjak dalam dirinya. Cahaya pedang merah tua tiba-tiba muncul dari pedang merah darah yang patah, denyutnya dengan mudah membelah kehampaan seolah-olah itu kertas. Pada saat itu, tongkat pembalik surga di lautan spiritualnya bergerak, dan hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari Simu, menyelimuti pedang merah darah yang patah. Di bawah cahaya keemasan itu, cahaya merah darah pada pedang yang patah menghilang tiba-tiba, seolah-olah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Energi pedang yang menggelegar dan ganas itu bergetar 2 kali sebelum perlahan menghilang juga. Tubuh Simu bergetar, aura haus darah yang mengelilinginya perlahan menghilang, dorongan haus darahnya secara bertahap mereda, dan matanya kembali jernih. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dengan cepat membuang pedang yang patah itu dan terengah-engah. Dentang. Pedang yang patah itu jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan tetap tak bergerak. Benda apa ini yang bisa mengganggu pikiran seseorang? Simu terengah-engah sejenak sebelum kembali tenang, ekspresi ngeri muncul di matanya. Dia bangga dengan tekadnya yang kuat, bahkan jalur iblis ilusi pun tidak mampu menjebaknya saat itu. Namun dia hampir saja tertipu oleh tipuan pedang patah yang tampak aneh ini. Jika bukan karena kekuatan penekan tongkat pembalik langit di dalam dirinya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Saat pedang patah itu lepas dari tangannya, cahaya keemasan di tubuhnya menghilang, dan tongkat pembalik langit di lautan spiritualnya kembali tenang. Simu diam-diam memeriksa pedang patah di tanah, sedikit ketertarikan perlahan muncul di matanya. Bagaimanapun, pedang ini mengandung aura pembunuh yang begitu mengerikan, jelas bukan senjata sihir biasa. Terutama cahaya pedangnya yang baru saja muncul dengan mudah merobek kehampaan, kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun pedang itu sekarang tidak lengkap, bentuk lengkapnya mungkin tidak sederhana. Jika tidak, Jenderal Yu Feng tidak akan menyegel dan menyimpannya dengan begitu hikmat, membawanya bersamanya setiap saat. Dengan pemikiran itu, dia membungkuk dan mengambil pedang yang patah. Tanpa suntikan energi sejati,
pedang patah berwarna merah tua itu tidak menunjukkan kelainan apapun, tampak seperti pedang patah biasa. Mata Simo berkedip, harta karun seperti itu terlalu berharga untuk tidak digunakan. Setelah sedikit ragu, dia sekali lagi menyalurkan energi sejatinya ke pedang yang patah itu. Asteris bas. Asteris pedang yang patah itu sekali lagi memancarkan cahaya merah tua. Energi pedang merah tua memancar dari bilahnya. Aura jahatnya sekali lagi menyerang pikirannya, dan fenomena lautan darah muncul kembali. Sekarang dalam keadaan siaga, Simo segera mengaktifkan indera ilahinya untuk melindungi pikirannya, mati-matian melawan serangan energi jahat ini. Setelah bertahan selama lebih dari 10 napas, kekuatan mentalnya akhirnya menyerah, dan cahaya merah kembali ke matanya. Saat itu juga, tongkat pembalik surga di lautan spiritualnya bergerak lagi. Hamparan cahaya keemasan yang besar muncul, menekan aura jahat dari pedang yang patah itu. Simo terengah-engah, tetapi kali ini dia tidak panik dan membuang pedang yang patah itu. Secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Sambil menahan aura pembunuh dari pedang yang patah itu, dia juga merasakan kekuatannya. Pedang yang patah itu memang mengandung kekuatan yang sangat besar, hampir setara dengan tongkat pembalik surga, menjadikannya harta spiritual sejati. Namun, harta berharga ini juga mengandung energi jahat yang tak terbatas. Begitu kekuatan pedang diaktifkan, energi ini akan berbalik menyerang penggunanya. Dia hanya bisa bertahan selama selusin napas sekaligus. Hanya seorang ahli alam ilahi yang mungkin bisa menahan niat membunuh itu. Simo menghela napas. Sepertinya harta ini tidak dapat digunakan sekarang, dan dia hendak menyimpannya. Tepat saat itu, kilatan cahaya hitam muncul di tubuhnya, dan avatarnya muncul. Begitu muncul, matanya tertuju pada pedang patah berwarna merah darah, dengan sedikit keinginan di dalamnya. Kau menginginkan pedang ini? Simo terkejut. Avatar itu tidak bisa berbicara, tetapi keinginan di matanya bahkan lebih kuat. Ini adalah keinginan yang lahir dari naluri. Hati Simo berdebar, dan dengan lambaian tangannya, dia melemparkan pedang patah berwarna merah darah ke avatarnya. Avatar itu menangkapnya, dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya hitam, yang mengalir ke pedang patah tersebut. Raungan. Pedang patah berwarna merah tua itu menyala dengan cahaya merah darah, memancarkan kecerahan 10 kali lebih besar daripada di tangan Simo, mengeluarkan suara pedang seperti raungan binatang buas. Simo dan avatarnya terhubung dalam roh dan pikiran, dan dia segera merasakan kekuatan pembunuh dari pedang patah itu ditransmisikan ke tubuh avatarnya. Namun, pada saat itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan avatarnya, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, kekuatan sebuah domain. Domain itu segera memblokir sebagian besar niat membunuh. Meskipun masih ada sebagian yang tersisa, kekuatan mental Simo cukup untuk menahannya. Simo sangat gembira. Prediksinya memang benar. Meskipun avatarnya bukan makhluk tingkat dewa, ia memiliki domain yang terfragmentasi dan memang hampir tidak dapat mengendalikan pedang patah ini. Dengan pedang ini, kekuatan avatarnya meningkat pesat, membuatnya tidak masalah untuk melawan ahli tingkat dewa. Jika dia menghadapi Jenderal Yu Feng lagi, dia tidak akan terkekang seperti sebelumnya. Simo dengan hati-hati merasakan pedang patah berwarna merah tua melalui avatarnya untuk beberapa saat, lalu menyimpannya dan menyegelnya di dalam kotak kayu. Aura pembunuh dari pedang patah ini terlalu kuat.
Setelah sekian lama bersama klonnya, ia khawatir aura haus darah ini dapat memengaruhi pola pikir avatarnya. Ia duduk di guanya untuk beberapa saat, lalu bangkit dan berjalan keluar, dengan cepat meninggalkan gua dan menuju pasar Tongliu. Setengah hari kemudian, Simo kembali ke guanya, mengaktifkan berbagai pembatasan di seluruh gua, dan memasuki ruang rahasia. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu spiritual kelas atas muncul, berjumlah lebih dari 500.000, memenuhi hampir setengah ruang rahasia. Ia baru saja menjual beberapa materialnya yang tidak terpakai di pasar Tongliu, memperoleh lebih dari 100.000 batu spiritual kelas atas. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Simo memutuskan untuk tidak menukarkannya dengan tahap akhir teknik mendalam 9 revolusi untuk saat ini, karena ia belum membutuhkannya. Ia dapat menukarkannya nanti jika diperlukan. Dengan lambaian tangannya, cahaya ungu berkilat, dan sebuah tungku perunggu ungu muncul, tungku giok ungu. Dia melantunkan mantra dan melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya biru ke dalam tungku. Semburan cahaya ungu tiba-tiba terpancar dari tungku zamrud, dan bayangan sian terbang keluar dari celah sempit, menyatu menjadi sosok seorang lelaki tua kurus, Gong Suzi. Gong Suzi terus melantunkan mantra, melafalkan berbagai mantra pemurnian senjata, tanpa melirik Simo sekalipun. Senior Gong Suzi, Simo membungkuk dengan hormat. Setelah beberapa saat, Gong Suzi berhenti melantunkan mantra dan menatap Simo. "Siapakah kau? Apakah kau ingin belajar seni pemurnian senjata dariku?" tanya Gong Suzi. Mata Simo berkedip, sepertinya Gong Suzi telah sepenuhnya melupakan pertemuan mereka sebelumnya. Seni penyempurnaan senjata itu mendalam dan kompleks, membutuhkan kebijaksanaan dan ketekunan yang besar untuk memahaminya. Murid ini memiliki bakat yang tumpul dan tidak berani memulai jalan penyempurnaan senjata, katanya setelah berpikir sejenak, lalu mulai menyanjung dengan terang-terangan. Mendengar ini, janggut Gong Suzi berdiri tegak, dan dia berkata dengan tatapan puas, "Bagus sekali. Kau pemuda yang menjanjikan. Dalam seni menempas senjata, pemahaman bawaan itu penting, tetapi akumulasi yang diperoleh sama pentingnya. Meskipun bakatmu kurang, kau teguh dan dapat diandalkan. Meskipun kau mungkin tidak mencapai kesuksesan besar dalam menempas senjata, dengan bimbinganku, kau pasti dapat mempelajari beberapa teknik dasar." "Terima kasih, Senior Gong Suzi, tetapi saya memiliki hal-hal penting lain yang ingin saya diskusikan dengan Anda," kata Simo cepat sambil membungkuk. "Apa itu? Katakan," kata Gong Suzi sambil mengibaskan lengan bajunya. Simo tersenyum tipis, dan cahaya keemasan berkelebat di sekelilingnya saat armor emas terkunci naga sejati muncul, memancarkan riak emas. "Ini, luar biasa, luar biasa." Mata Gong Suzi berbinar melihat armor emas terkunci naga sejati, seperti sebelumnya. Dia mengelilingi Simo, bergumam sendiri. Simo tetap diam, membiarkan yang lain mengamatinya. Bab 768 Giliran ke-6. Sayang sekali, sayang sekali. Setelah berputar-putar, Gong Suzi menggelengkan kepalanya dan menghela napas. "Senior, apakah mungkin meningkatkan armor ini ke level harta karun roh jika ada cukup batu roh kelas atas dan emas murni inti bintang?" Simo menyela sebelum Gong Suzi selesai berbicara. Gong Suzi terkejut dan berkata, "Benar, benar. Aku tidak menyangka kau memiliki penglihatan yang begitu tajam.
Aku memiliki bakat yang tumpul dan sama sekali tidak memiliki penglihatan. Seorang senior memberitahuku ini. Simu melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, apakah orang ini juga seorang ahli pemurnian senjata? Siapa namanya?" Mata Gong Suzy berbinar dan dia bertanya. Orang itu tidak memberitahuku namanya, tetapi dia mengatakan bahwa bahkan dengan batu roh kelas atas dan emas murni inti bintang, keterampilan pemurnian senjatanya tidak akan mampu meningkatkan armor ini ke level harta karun roh. Jadi dia mengarahkanku untuk menemuimu, mengatakan bahwa keterampilan pemurnian senjatamu tak tertandingi di dunia dan kau pasti bisa melakukannya. Simu berkedip dan berkata, "Hehe, tentu saja, selama aku punya cukup batu spiritual kelas atas dan emas inti bintang, meningkatkan level baju besi ini sangat mudah bagiku. Batu spiritual ini sudah cukup, tapi bagaimana dengan emas inti bintang?" Gong Suzy melirik batu spiritual di ruangan itu dengan angkuh dan berkata, "Tunggu sebentar, senior." Simu sangat gembira dan mengeluarkan emas inti bintang dengan sekali gerakan pergelangan tangannya. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, baju besi emas pengunci naga sejati terlepas dari tubuhnya dan terbang ke depan Gong Suzy. Emas inti bintang, dan potongan sebesar ini, itu sudah cukup. Gong Suzy melambaikan tangannya, memancarkan seberkas cahaya yang menyapu emas inti bintang dan baju besi emas pengunci naga sejati. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia melambaikan tangannya, mengucapkan serangkaian mantra. Tungku giok ungu segera memancarkan sejumlah besar cahaya ungu, dan sejumlah besar api ungu muncul di bawah tungku, menyebarkan aura yang membakar. Simu dengan cepat mundur, matanya penuh antisipasi. Gong Suzy melambaikan tangannya, dan tutup tungku giok ungu terbuka, dengan armor emas pengunci naga sejati dan inti bintang emas terbang ke dalamnya. Dia mengucapkan serangkaian segel tangan, dan rune serta susunan di tungku giok ungu menyala satu demi satu, memancarkan cahaya ungu. Bahkan melalui tungku, Simu masih bisa merasakan kobaran api di dalamnya. Gong Suzy melambaikan tangannya lagi, dan serangkaian batu spiritual kelas atas dari lantai ruang rahasia terbang ke atas dan memasuki tungku giok ungu. Api di dalamnya segera meluas lagi, meraung dan membakar, membentuk berbagai bentuk bunga. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh tungku giok ungu semakin intens, menyerupai awan ungu. Serangkaian suara gemuruh, seperti guntur yang teredam, bergema dari tungku, menunjukkan perubahan dramatis sedang terjadi di dalamnya. Simu hanya sedikit tahu tentang pembuatan senjata, dan melihat tungku itu, dia tidak mengerti apapun, jadi dia hanya bisa berdiri patuh di samping. Namun, dia sangat percaya pada Gong Suzy dan tidak khawatir pembuatan senjata itu akan gagal. Waktu berlalu perlahan, dan 4 atau 5 hari berlalu dalam sekejap mata, tetapi tungku giok ungu tetap tidak berubah sejak awal. Guru Gongsu, berapa lama lagi Anda membutuhkan waktu? Simu, yang telah mengamati selama beberapa hari, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau anak muda, kau tidak tahu apa-apa tentang misteri pembuatan senjata. Tidakkah kau tahu bahwa semakin tinggi level senjata sihir, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya? Armor milikmu ini akan membutuhkan setidaknya 2 tahun, tidak 3 tahunan. Uke menyelesaikan proses pembuatannya. Tangan Gongsu terus membentuk mantra sambil berbicara. 2 atau 3 tahun. Ekspresi Simu berubah. Jika kau tidak sabar, pergilah. Jangan ganggu orang tua ini.
Keluar, keluar. Gongsu mendengus dingin, secara efektif mengusir Simu. Ya, ya, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Senior Gongsu. Mengetahui temperamen Gongsu, Simu membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia itu. Dia yakin mempercayakan armor emas pengunci naga sejati kepada Gongsu. Simu berhenti sejenak di pintu, lalu pergi ke ruang rahasia terdekat. Dengan lambaian tangannya, bendera arai hitam terbang keluar dan mendarat di berbagai bagian ruangan, dengan cepat membentuk arai hitam besar. Ini adalah arai klan iblis hitam. Dengan lambaian tangannya, bayangan hitam terbang keluar dari pinggangnya, avatarnya. Dia melambaikan tangannya lagi, dan potongan-potongan kristal hitam terbang keluar, kristal sihir kelas atas, dengan cepat memenuhi hampir setengah ruang rahasia. Kristal sihir ini diperoleh selama penyapuan klan iblis hitam di benteng kota terapung, cukup untuk digunakan avatarnya dalam waktu lama. Kau bisa menggunakan kristal sihir ini untuk berkultivasi di sini, kata Simu. Avatar itu mengangguk dan duduk bersila. Simu dengan cepat meninggalkan ruang rahasia dan pergi ke ruangan lain di sebelahnya, di mana dia duduk bersila. Dia duduk diam sejenak, lalu perlahan membuka matanya. Cahaya keemasan berkilat di tangannya, memperlihatkan benih teratai emas, benih yang sama yang dia terima dari anak bintang teratai tersembunyi. Sinar keemasan yang tipis dan menyilaukan serta aura tajam terpancar dari biji teratai, hanya melihatnya saja sudah menyakitkan mata. Kilatan kegembiraan muncul di mata Simu. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan elemen logam yang kaya yang terkandung dalam biji teratai ini. Dari segi kualitas material saja, biji ini jauh melampaui kayu ilahi Raja Roh Pohon dan Tanah Roh Senja yang sebelumnya dia peroleh. Biji ini praktis dibuat khusus untuk mengolah teknik mendalam 9 revolusi. Jika dia menenangkan pikirannya, menyerap dan memahaminya, dan menerapkannya pada tahap ke-6 teknik mendalam 9 revolusi, dia pasti akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia bertanya-tanya apakah ini takdir, bahwa dia kekurangan benda elemen logam seperti itu, dan tiba-tiba anak teratai misterius ini memberikannya kepadanya. Mungkinkah leluhur kera putih memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan? Dia merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, menepis pikiran-pikiran ini. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, memegang biji teratai emas di telapak tangannya, dan mengaktifkan tahap ke-6 dari teknik mendalam 9 revolusi, menyerap kekuatan elemen logam di dalam biji teratai tersebut. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Di dalam ruang rahasia, semuanya berkilauan dalam emas. Simu duduk bersila, tak bergerak, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya emas yang menyilaukan. Dengan setiap tarikan napas, cahaya emas itu berdenyut dan bergetar seolah hidup, memancarkan aura yang tajam dan setajam silet. Tiba-tiba, Simu membuka matanya, tatapannya berkilat cahaya emas, auranya yang tajam semakin intens. Detik berikutnya, ia mengangkat tangannya, mengeluarkan raungan panjang, dan gelombang cahaya emas meletus dari tubuhnya, berkumpul di atas kepalanya dan secara bertahap membentuk awan emas yang menyilaukan. Boom! Awan emas itu bergejolak, meletus dengan kilat dan guntur, diikuti oleh bola-bola petir putih yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan, masing-masing berisi busur listrik putih yang menyilaukan, guntur ilahi Genjin. Kilatan cahaya keemasan muncul di lobus paru-paru Simu, dan pola kuali kecil perlahan muncul.
Ekspresi kegembiraan liar terpancar di matanya. Hanya dalam tiga tahun, dia benar-benar telah menguasai tahap ke-6 dari teknik mendalam 9 revolusi. Simo melambaikan tangannya, dan awan emas di atas kepalanya terbang kembali ke tubuhnya, menyatu dengannya, dan dia berdiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak, dan dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang tanpa jejak, dan muncul kembali di luar ruang batu pada saat berikutnya. Cahaya keemasan menyentuh dinding, meninggalkan goresan yang sangat halus. Simo mengeluarkan raungan panjang, sosoknya kembali berkedip sebelum menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, garis-garis cahaya keemasan saling berjalin dan berkedip, bersilangan dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah 1000 pedang menebas secara bersamaan, mampu memotong dan menghancurkan apapun. Dalam sekejap, seluruh ruang hampa tampak terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya lenyap seketika, dan tubuh Simo muncul kembali, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah menyelesaikan tahap ke-6 dari seni mendalam 9 revolusi, kekuatan fisiknya secara alami meningkat secara signifikan, dan dia sekarang memiliki aura tajam dan metalik, memungkinkannya untuk melepaskan teknik pelarian emas gabungan ofensif dan defensif yang baru saja dia gunakan. Tentu saja, manfaat dari tahap ke-6 seni mendalam 9 revolusi meluas jauh melampaui apa yang baru saja terlihat. Simo meraih dengan satu tangan, telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan, seketika berubah menjadi tangan emas, dengan bilah tajam muncul di jari-jarinya, kelima jarinya tampak menjadi 5 pedang yang tak terkalahkan dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya menembus dinding, dengan mudah menghilang ke dalamnya, dinding itu tampak berubah menjadi tanah busuk. Luar biasa, dia menarik telapak tangannya, menyebarkan kekuatan emas di dalamnya, dan telapak tangannya kembali ke keadaan semula. Wajah Simo berseri-seri gembira, dia akan mencoba keajaiban kekuatan emas lebih sering di masa depan. Dia berbalik dan berjalan, dengan cepat tiba di ruang rahasia tempat avatarnya mengasingkan diri. Setelah jeda singkat, dia melangkah masuk. Di dalam ruangan, sebagian besar kristal sihir di tanah telah diserap, dan energi hitam melonjak pada avatar, auranya meningkat secara signifikan, sudah mencapai tahap pertengahan peringkat suci, tidak jauh dari tahap akhir. Simo sangat gembira, kekuatan avatar itu tumbuh begitu pesat, sepertinya ia akan mencapai kesempurnaan agung tingkat Sein hanya dalam beberapa tahun, bahkan lebih cepat darinya. Tapi jika dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Setelah melahap mayat leluhur iblis air mata merah, avatar itu telah melihat sekilas tingkat domain yang lebih tinggi. Ia hanya membutuhkan waktu untuk perlahan memahami dan mengasimilasinya. Selain itu, ia hanya kekurangan kekuatan sihir. Dengan kekuatan sihir yang cukup, kemampuan terbangnya dapat terus meningkat dengan cepat. Sayangnya, ia telah menguasai teknik Ming Sui hingga puncaknya, dan tanpa metode kultivasi lebih lanjut, tingkat kultivasinya tetap berada di tingkat Sein awal selama 3 tahun terakhir, meskipun jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Simo menghela napas, mempertimbangkan bahwa ia perlu segera menemukan metode kultivasi yang sesuai, jika tidak, klonnya akan tertinggal jauh. Ia menutup pintu ruang rahasia, berbalik, dan pergi ke ruangan tempat Tungku Giok Ungu berada. Proses pemurnian masih jauh dari selesai, Gong Suzi melambaikan tangannya, mengucapkan mantra, sama sekali mengabaikan kedatangan Simo. Simo menatap tanah,
batu-batu spiritual kelas atas di tanah hampir habis, dan cahaya ungu yang dipancarkan oleh tungku giok ungu beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Tutup tungku sedikit bergetar, sesekali memancarkan sinar cahaya keemasan, yang samar-samar mengembun menjadi bayangan naga emas, bergulir dan melayang di udara. Mengeluarkan semburan raungan naga. Meskipun pengetahuan Simu tentang penempaan senjata terbatas, ia memahami melalui pengamatan bahwa proses tersebut telah mencapai titik kritis dan hampir berakhir. Gong Suzi, yang sekarang menjadi perwujudan tungku giok ungu, mengenakan ekspresi serius. 10 jarinya bergerak dengan keterampilan luar biasa, seolah-olah memutar roda. Dengan setiap mantra yang mengalir, ia menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tungku giok ungu, matanya semakin bersinar. Melihat ini, Simu tidak berani mengganggunya, hanya mengamati setiap gerakan Gong Suzi dari kejauhan di pintu masuk. Bab 769 Perubahan di Changyue. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, aura Gong Suzi tiba-tiba menghilang, tangannya tiba-tiba berhenti, dan meskipun matanya bersinar terang, ekspresinya tampak agak lesu. Simu meliriknya dan memperhatikan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih redup dari sebelumnya, menunjukkan bahwa usahanya baru-baru ini telah memakan korban yang cukup besar. Menurut Yan Luo, tungku giok ungu, dengan Gong Suzi sebagai rohnya, hanya dapat digunakan 3 kali lagi. Justru karena alasan inilah dia sangat berhati-hati untuk meminta Gong Suzi memurnikan senjata tersebut. Lagi pula, setelah 3 kali penggunaan, Gong Suzi akan binasa bersama dengan tungku giok ungu, harta spiritual ini. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak merasa menyesal. Sang ahli pemurnian senjata yang dulunya bangga dan mendominasi alam abadi kini telah jatuh ke keadaan seperti itu. Dalang di balik masalah ini tidak lain adalah kekuatan alam abadi, yaitu pengadilan surgawi. Pemimpin pengadilan surgawi tidak lain adalah Di Jun, yang kultivasi dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dilihat dari percakapannya dengan leluhur kera putih, tindakannya kemungkinan besar memiliki motif tersembunyi. Simu tidak mengerti motif apa yang mendorong Di Jun melakukan tindakan yang begitu keterlaluan. Leluhur kera putih, peri Baohua, Gong Suzi, dan nyawa tak terhitung yang hilang bersama planet ini, semuanya telah menjadi korban, dan dia sendiri telah menjadi salah satu targetnya. Memikirkan hal ini, Simu mengepalkan tinjunya. Tepat saat itu, Gong Suzi berteriak. Simu tersadar kembali, melihat pria itu tiba-tiba berubah menjadi hantu, melesat ke dalam tungku. Api di tungku giok ungu kembali berkobar terang, dan seluruh tungku mulai sedikit bergetar. Mata Simu berbinar, tetapi dia tidak mendekat. Dia melambaikan tangannya untuk menutup pintu ruang rahasia, lalu hanya duduk bersila di pintu masuk, terus memahami teknik mendalam 9 revolusi sambil menunggu dengan tenang. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari itu, setelah periode peningkatan intensitas yang luar biasa, api di tungku giok ungu tiba-tiba mereda, dan cahaya keemasan yang terpancar dari tungku itu bahkan lebih terang daripada setengah bulan yang lalu. Di pintu masuk, mata Simu terbuka lebar, tubuhnya mengeras, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Dia berdiri, pandangannya tertuju pada tungku giok ungu. Tepat saat itu, tutup tungku tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar, memperlihatkan apa yang tampak seperti baju sirah emas. Raungan dahsyat terpancar dari cahaya keemasan itu, bukan kasar atau tidak menyenangkan,
melainkan seperti musik surgawi yang dimainkan oleh drum dan lonceng. Di dalam cahaya keemasan yang terpancar dari baju zirah itu, tak terhitung banyaknya sosok emas kecil tampak meniup kerang dan drum, menghasilkan suara-suara yang menakjubkan. Lingkaran cahaya keemasan samar memancar dari baju zirah itu, mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Simu sangat gembira. Ia melompat, meraih baju zirah emas itu, dan bersamaan dengan itu, setetes darah terbang dari ujung jarinya, menyatu dengan baju zirah tersebut. Baju zirah emas itu berkilauan, berubah menjadi bola cahaya emas yang memasuki tubuhnya. Simu menutup matanya, diam-diam melafalkan beberapa mantra. Seketika, cahaya emas menyambar tubuhnya, dan baju zirah emas lengkap muncul di tubuhnya. Baju zirah ini sangat berbeda dari baju zirah emas terkunci naga sejati yang asli. Pelat baju zirah telah berubah dari bulat sempurna menjadi oval, dihiasi dengan rune berbentuk naga yang berkilauan dengan cahaya emas. Relief kepala naga tunggal di pelindung dada telah berlipat ganda menjadi 9, membentuk lingkaran, membuatnya tampak lebih mengesa. Enkan dari sebelumnya, dengan sebuah pikiran, ia menyalurkan kekuatan sihirnya. Seketika, baju zirah emas itu bersinar terang, dan mata salah satu relief kepala naga menyala. Sebuah perisai emas yang mempesona muncul di sekitar Simu, di atasnya seekor naga emas, memperlihatkan taring dan cakarnya, berkeliaran. Saat Simu meningkatkan kekuatan sihirnya, mata relief kepala naga menyala, dan jumlah naga emas yang berkeliaran di perisai meningkat, akhirnya mencapai 9. 9 naga melingkar dan berputar di sekitar penghalang cahaya, memancarkan aura kekuatan luar biasa yang tak terlukiskan, jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Bahkan mengandung aura unik, samar-samar memiliki kekuatan tongkat pembalik langit, jelas mencapai tingkat harta spiritual. Pada saat ini, Simu, di dalam penghalang cahaya, tampak seperti dewa yang turun ke bumi, auranya sangat kuat. Melihat ini, pikiran Simu bergejolak, dan dia menarik kekuatan sihirnya, seketika melarutkan penghalang cahaya 9 naga dan menariknya kembali ke dalam baju besi emasnya, permukaannya juga meredup. Dia perlahan mendarat di tanah, dadanya naik turun sedikit. Sebuah sosok berkelebat, dan Gong Suzi, tampaknya merasakan aura yang terpancar dari Simu, terbang keluar dari tungku giok ungu. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kemampuan menempa senjataku? Gong Suzi tertawa terbahak-bahak. Keahlian guru Gongsu memang luar biasa, muridku ini sungguh mengagumkan, jawab Simu cepat. Harta karun ini mengalami kerusakan parah, yang menurunkan tingkatnya menjadi senjata sihir kelas atas, dan masih jauh dari pulih. Jika kita bisa mendapatkan beberapa material bagus lagi dan batu spiritual yang cukup, mungkin kita bisa meningkatkan armor ini ke level yang lebih tinggi, kata Gong Suzi sambil menggelengkan kepalanya. Benarkah? Material apa saja yang dibutuhkan? Simu sangat gembira mendengar ini dan segera bertanya. Daftar materialnya ada di sini. Kau bisa kembali kepadaku setelah mengumpulkan cukup banyak. Gong Suzi melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya terbang keluar, mengembun menjadi selembar kertas putih yang mendarat di depan Simu. Di dalamnya tercantum 7 atau 8 material. Simu meliriknya. Dia belum pernah mendengar sebagian besar material yang tercantum. Hanya batu emas kunlun yang dipadatkan dan pasir bintang sungai surgawi yang pernah dilihatnya dalam teks kuno sebelumnya, yang merupakan material kuno yang sudah lama punah. Material lainnya mungkin sama,
mereka juga material kuno. Selain itu, dibutuhkan hampir 500.000 batu spiritual kelas atas. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Aku pasti akan mengumpulkannya dengan tekun, kata Simu dengan hormat, sambil menarik napas dalam-dalam. Gong Suzy mendengus, sosoknya berkedip, dan dia terbang kembali ke tungku giok ungu, menghilang sepenuhnya. Cahaya di dalam tungku giok ungu perlahan menghilang, akhirnya lenyap sepenuhnya. Simu melambaikan tangannya, menyimpan tungku giok ungu, dan sedikit mengerutkan kening sambil melihat kertas di tangannya. Di mana dia akan menemukan bahan-bahan kuno ini? Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, menyimpan kertas itu. Dia sudah cukup puas bahwa armor emas pengunci naga sejati dapat menjadi harta spiritual. Anda harus tahu bahwa tongkat pembalik surga, yang digerakkan oleh sisa jiwa kera putih, dapat membunuh makhluk kuat seperti Jenderal Yu Feng dalam satu serangan. Meskipun armor emas ini tidak sekuat tongkat pembalik surga, itu pasti akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup saat melawan lawan yang kuat. Dia belum sepenuhnya bisa mengendalikan tongkat pembalik surga, tetapi baju zirah emas ini bisa dipanggil kapan saja, dan kekuatannya bisa dikendalikan. Namun, harta karun ini sekarang menghabiskan lebih banyak tubuh fisik dan kekuatan sihirnya. Jika dia melepaskan perlindungan tubuh 9 naga dengan kekuatan penuh, bahkan seorang ahli alam ilahi tingkat awal pun tidak akan mampu menembus pertahanannya. Dikombinasikan dengan teknik totem dan transformasi bumi, dia bahkan bisa menahan satu pukulan dari seorang ahli alam ilahi tingkat menengah. Tetapi dengan kekuatan sihirnya saat ini, dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, dia melirik baju zirahnya. Sekarang tingkatnya telah meningkat dan penampilannya telah berubah drastis. Menyebutnya baju zirah emas pengunci naga sejati tampaknya agak tidak pantas. Aku akan menyebutnya baju zirah emas pengunci 9 naga saja, dia dengan cepat menemukan nama baru. Simu dengan hati-hati memeriksa kembali armor emas pengunci 9 naga, dan setelah sekian lama, dengan berat hati ia memakainya. Kemudian ia duduk bersila di ruang rahasia untuk memulihkan diri sebelum pergi keluar gua. Simu melirik sekeliling, mengangkat alisnya. Rumah besar itu sunyi, ia tidak melihat Cair, dan hanya beberapa pelayan yang sedang menyapu di aula utama. Ia berbalik dan berjalan menuju aula samping. Sesaat kemudian, ketika ia mendorong pintu kamar tidur samping dan masuk ke dalam, ia mendapati spray terlipat rapi, dan anak itu telah pergi. Simu sedikit mengerutkan kening saat ia keluar dari kamar dan menuju halaman depan. Tepat saat ia memasuki halaman, ia melihat Qi Feng kembali dengan ekspresi khawatir. "Tuan Qi," panggil Simu. Qi Feng kemudian memperhatikan Simu dan segera berlari mendekat, membungkuk hormat, "Tuan, Anda telah keluar dari pengasingan. Di mana Cair dan yang lainnya?" tanya Simu. "Tuan Malong datang kemarin dan membawa Tuan Kai dan Tuan muda itu ke kediamannya. Selama masa pengasinganmu, Tuan Kai dan yang lainnya akan mengunjungi Tuan Malong setiap beberapa hari selama beberapa hari," kata Qi Feng. "Oh, baiklah, saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang," kata Simu. Qi Feng mendengarkan tetapi tidak menjawab atau pergi, malah berdiri di sana dengan ekspresi ragu-ragu. "Ada apa? Apakah ada hal lain?" tanya Simu. Alisnya sedikit berkerut. "Melaporkan kepada Tuan Malong, ada desas-desus yang beredar di tanah suci Qinglan baru-baru ini,
dan saya tidak yakin apakah saya harus menyebutkannya, kata Qi Feng ragu-ragu. Desas-desus apa? Tanya Simu, hatinya mencekam, firasat buruk muncul dalam dirinya. Apakah Tuan Malong ingat tentang masalah 3 tanah suci yang bersama-sama menjelajahi alam suci Changyue yang baru muncul? Qi Feng tidak mengatakannya secara langsung tetapi bertanya kepada Simu. Saya tahu tentang ini. Lanjutkan, kata Simu, sambil mengangkat alisnya. Aku baru saja mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dalam perjalanan ke alam suci Changyue ini. Ratusan orang yang dikirim oleh 3 negeri suci tidak hanya gagal menemukan pohon ilahi Changyue yang legendaris, tetapi negeri suci Qinglan kita, karena suatu alasan, juga bentrok dengan 2 negeri suci lainnya. 3 negeri suci sudah sangat berselisih, dan setiap orang memiliki agenda masing-masing dalam perjalanan ini, jadi konflik pasti akan muncul. Tapi bukankah masing-masing dari 3 negeri suci mengirim 2 tetua tingkat Sein untuk menemani mereka? Tanya Simu. Itu benar, tetapi dikatakan bahwa konflik terutama terjadi antara Zhao Jian, murid pribadi Dewa Suci, dan Mu Yi, Tuan Muda Istana Suci Suyun. Dikatakan bahwa keduanya sangat terampil, dan tetua tingkat Sein biasa tidak sebanding dengan mereka. Akibatnya, Zhao Jian tidak hanya menunjukkan kekuatan mengerikan dari teknik mendalam 9 revolusi tingkat 7, tetapi juga membunuh Mu Yi dengan cara yang kejam, kata Qi Feng dengan kerutan dalam. Apa? Simu tiba-tiba terkejut. Dikatakan bahwa Mu Qianjue, guru suci sekte pedang Zuyun, sangat marah tentang hal ini dan akan datang untuk menuntut penjelasan. Bahkan ada desas-desus bahwa Mu Qianjue telah bergabung dengan Shen Tunan dari sekte Lumut, dan kedua guru suci itu akan membawa pasukan besar ke tanah suci Qing Lan. Orang-orang di tanah suci Qinglan kita sedang panik, dan banyak yang sudah berencana untuk melarikan diri, kata Qi Feng dengan cemas. Mendengar ini, Simu mengerutkan kening dan merenung. Jika berita yang didengar Qi Feng benar, maka berbagai konflik yang telah menumpuk selama bertahun-tahun di wilayah Bintang Miang akan meletus sepenuhnya, dan perang besar yang melanda seluruh wilayah Bintang akan tak terhindarkan. Dia tidak terlalu terkejut dengan hasil ini, tetapi tampaknya perang telah datang lebih cepat dari yang dia duga. Tindakan Zhao Jian jelas merupakan provokasi yang disengaja, menjadi pemicu perang besar ini. Meskipun dia tahu sesuatu tentang hubungan orang ini dengan pengadilan surgawi, dia tidak memiliki banyak bukti saat itu dan tidak dapat mengatakan banyak. Begitu perang ini pecah, tanah suci Qinglan kemungkinan besar tidak akan lagi menjadi tempat yang aman. Kau harus melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Jika perlu, aku akan mengatur agar kau membawa para pelayan itu dan meninggalkan tempat ini, kata Simu setelah berpikir sejenak. Tuan, wajah tembem Qi Feng menunjukkan sedikit rasa terima kasih saat dia berbicara. Baiklah, pergilah dan buatlah pengaturannya. Masalah ini sangat penting. Aku perlu pergi dan membawa Cair dan yang lainnya kembali terlebih dahulu. Simu mengangguk dan memberi instruksi. Qi Feng menjawab dan berbalik untuk kembali ke halaman depan. Simu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bulu naga, yang terbang menuju menara Xuanling. Bab 770 Tentara mendekati Bintang Suci Timur. Sementara itu, aula utama tanah suci Qinglan diterangi dengan terang, dengan sesekali terdengar ledakan perdebatan yang berisik. Guru Suseng duduk tegak di kursi utama, tanpa ekspresi saat ia menyaksikan puluhan ahli tingkat Sein berdebat tanpa henti. Di bawahnya,
7 dari 8 kursi cendana sudah ditempati, kecuali Tetua Nangong. Selain Guan Sanhai, pelindung Yue, dan peri teratai, kursi-kursi itu juga diduduki oleh seorang wanita tua berambut putih dengan kulit keriput, seorang pemuda tampan dengan kulit cerah, dan seorang pria iblis kekar dengan satu tanduk di kepalanya dan kulit biru tua. Ada satu orang lagi, seorang pria pendek dengan rambut merah runcing, berdiri di samping kursi cendana, menatap marah ke arah pelindung Yue, berteriak, Zhao Jian telah bertindak sembrono, membawa malapetaka besar bagi sekte. Pelindung Yue, menurut hukum sekte, bagaimana seharusnya dia dihukum? Pelindung Yue, yang mengenakan pakaian biru, berdiri dari kursinya dan berkata, sejak insiden di Changyue, Zhao Jian belum kembali ke Tanah Suci. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah apa yang dikatakan Sekte Pedang Zuyun sepenuhnya benar. Bagaimana kita bisa membuat penilaian tergesa-gesa hanya berdasarkan satu sisi cerita? Petik 2. Murid-murid Tanah Suci lainnya juga hadir dan dapat bersaksi bahwa Zhao Jian memang membunuh Tuan Muda Zuyun, Mu Yi. Di hadapan semua orang, apalagi yang tidak benar. Peri teratai berdiri dan berkata, ini, tidak ada gunanya membahas ini sekarang. Menurut laporan dari murid-murid kita yang telah menyusup kedua Tanah Suci, Sekte Pedang Zuyun dan Sekte Lumut telah membawa sejumlah besar murid pergi dari pos mereka. Mari kita bahas bagaimana menangani ini sekarang, kata pelindung Yue. Lalu, menurut pelindung Yue, bagaimana seharusnya kita menangani ini? Guru Suseng, yang duduk di kursi utama, mengalihkan pandangannya ke pelindung Yue dan bertanya. Melapor kepada Yang Mulia, menurut pendapat saya, di satu sisi, kita harus mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Yang Mulia dari kedua sekte untuk mengulur waktu. Di sisi lain, kita harus segera memanggil keempat planet yang berafiliasi untuk mengumpulkan kekuatan kita sebagai persiapan menghadapi kemungkinan apapun, kata pelindung Yue. Mu Yi adalah junior yang paling berharga bagi Mu Qianjue, dan dia sedang dipersiapkan sebagai penerus Sekte Pedang Zuyun. Sekarang keberadaan Zhao Jian tidak diketahui, Mu Qianjue mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja, kata Guru Suseng dengan tenang. Seandainya kita tahu ini akan terjadi, seharusnya kita tidak terlibat dalam masalah ini sejak awal, hanya untuk mendatangkan masalah bagi diri kita sendiri. Seseorang tiba-tiba mengeluh di aula. Begitu suara itu terdengar, orang lain menimpali. Saya sangat menentangnya sejak awal, tetapi itu tidak ada gunanya. Ya, sebagian besar dari kita tidak ingin terlibat, tetapi harus saya akui, keputusan yang kita buat saat itu terlalu terburu-buru, yang menyebabkan kekacauan ini. Aku sudah lama mengetahui ambisi serigala Zhao Jian, dialah yang sebagian besar bertanggung jawab atas malapetaka di Tanah Suci. Di dalam aula, keluhan berdatangan satu demi satu, akhirnya secara halus menunjuk pada orang sejati Suseng. Keterlaluan, beraninya kau menghakimi keputusan Tuan Suci. Tepat saat itu, Guan Sanhai tiba-tiba berteriak, seketika membungkam suasana yang memanas di aula. Kata-katanya mengejutkan banyak orang, dan kemudian semua mata tertuju pada orang sejati Suseng. Awalnya, meskipun semua orang mengeluh dan mengkritik, mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka di depan Guru Li Sheng. Namun, kata-kata Guan Sanhai, yang seolah-olah membela Guru Li Sheng, sebenarnya malah menyalahkan dirinya sendiri. Kalau aku ingat Deng An benar,
Pelindung Guan dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin ikut campur dalam masalah ini, bukan? Peri teratai mencibir. Guan Sanhai terdiam, ekspresinya berubah-ubah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Guru Li Seng tetap tenang, pandangannya menyapu aula sambil dengan tenang menyatakan, wilayah Bintang Miang sudah dalam keadaan kacau, memang tidak pantas bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun bersama. Saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas masalah ini. Tepat saat itu, seorang tetua berambut putih lainnya memasuki aula, itu adalah Tetua Nangong. Dia melangkah ke depan aula utama, dengan hormat membungkuk kepada Guru Suseng, dan berkata, melaporkan kepada Yang Mulia, Anda baru-baru ini menginstruksikan kami untuk menghubungi para tetua yang ditempatkan di 4 planet bawahan. Sekarang, kecuali Bintang Bibo, Bintang Zeyang, Gishen, dan Feng Hua semuanya telah menjawab, mengatakan bahwa mereka akan segera memimpin pasukan elit mereka kembali ke Tanah Suci. Tetua Zong Suyang ditempatkan di Bintang Bibo. Apakah Anda tahu mengapa kami tidak dapat menghubunginya? Tanya Guru Suseng. Melaporkan kepada Yang Mulia, tidak ada balasan dari ujung lain susunan kontak. Kami belum tahu alasannya, kata Tetua Nangong. Setelah mendengar ini, semua orang di aula segera mulai berdiskusi, jelas merasakan bahwa situasinya agak genting. Bintang Bibo adalah planet terdekat dari 4 planet bawahan ke Bintang Dongseng. Ia dapat dianggap sebagai gerbang menuju Tanah Suci Qinglan kita. Pentingnya bagi Tanah Suci sudah jelas, jadi ia tidak boleh hilang. Pelindung Guan, silakan pergi ke Bintang Bibo dan cari tahu alasannya, kata Guru Suseng setelah berpikir sejenak. Guan Sanhai sedikit ragu sebelum berdiri dan dengan hormat berkata, seperti yang Anda perintahkan. Tepat setelah dia selesai berbicara, dentingan lonceng yang cepat tiba-tiba terdengar dari luar aula. Suaranya terdengar sangat jauh, seolah-olah berasal dari arah menara Xuanling. Ini, lonceng Xuanling. Ekspresi Tetua Nangong sedikit berubah saat dia berseru. Apa yang terjadi? Mengapa lonceng Xuanling berbunyi? Mungkinkah lonceng Xuanling belum berbunyi selama lebih dari 1000 tahun? Apa yang terjadi? Wanita tua berambut putih yang tadinya bermeditasi dengan mata tertutup perlahan membukanya, bergumam sendiri. Kekacauan meletus di aula, berbagai seruan terkejut dan ragu segera memenuhi ruangan. Guru Suseng mengangkat alisnya, ekspresi takjub terpancar di wajahnya. Ia mengangkat satu tangan dan mengayunkannya di udara di atas aula. Sebuah awan berwarna-warni terbang dari tangannya, segera membentangkan layar cahaya semi-transparan di udara. Semburan cahaya melintas di layar, memantulkan pemandangan luar angkasa Bintang Suci Timur. Di langit berbintang yang luas, ratusan kapal perang raksasa berbaris, menuju Bintang Suci Timur. Meriam-meriam besar mereka diarahkan langsung ke bintang itu, membentuk setengah lingkaran. Bendera-bendera berwarna-warni yang berkibar di kapal-kapal perang menunjukkan bahwa mereka milik Sekte Li Chen dan Sekte Pedang Zuyun. Dilihat dari kecepatannya, mereka akan tiba dalam waktu setengah hari. Bagaimana mungkin? Bukankah pasukan sekutu Sekte Pedang Zuyun dan Sekte Li Chen baru berangkat di awal bulan? Belum sampai sebulan, bagaimana mungkin mereka sudah ditempatkan di luar Bintang Suci Timur? Wajah Tetua Nangong dipenuhi rasa tidak percaya. Mengingat pergerakan armada melalui lautan bintang, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk sampai, baik dari Sekte Li Chen maupun Sekte Pedang Zuyun.
Mereka tiba dalam waktu 1 bulan, jadi hanya ada 2 kemungkinan, kata peri teratai, wajahnya yang cantik berkerut. 2 kemungkinan apa? Tanya pelindung Yue. Pertama, intelijen mungkin salah. Mereka berangkat 3 bulan lalu dan baru tiba hari ini. Kemungkinan ini sangat kecil. Lagi pula, armada sebesar itu tidak mungkin pergi tanpa pemberitahuan, dan mereka pasti tidak akan menyembunyikannya dari kita selama 3 bulan. Kedua, Tetua Zhong Suyang, yang ditempatkan di Bintang Bibo, telah mengkhianati kita. Jika Bintang Bibo tidak memberikan perlawanan dan malah mengaktifkan susunan teleportasi untuk memungkinkan mereka lewat dan tinggal, 1 bulan akan lebih dari cukup waktu, peri teratai menganalisis. Matanya berbinar. Pantas saja kita tidak bisa menghubungi Bintang Bibo. Aku tidak menyangka mereka sudah mengkhianati kita. Kurcaci berambut merah itu meraung. Apa yang akan kita lakukan? Mereka lebih banyak jumlahnya dan tiba di Bintang Dongseng begitu cepat. Bagaimana kita akan menghadapi ini? Seorang tetua klan iblis berteriak. Di dalam aula, semua orang kecuali Guru Su Seng dan 8 tetua penjaga panik. Diam, Guru Su Seng berteriak dengan suara berat, dan gelombang energi spiritual yang tak terlihat menyelimuti seluruh aula. Semua orang di dalam gemetar dan segera terdiam. Cian, pergi ke Menara Xuanling dan aktifkan susunan pelindung untuk Bintang Dongseng, perintah Guru Su Seng. Baik, Tuan, jawab kurcaci berambut merah itu segera. Huo Yusen, Bai Ji, kalian berdua cepat kumpulkan murid 10.000 tahun dan 1.000 tahun, kemudikan kapal perang, dan bersiaplah untuk berperang. Baik, jawab wanita tua berambut putih dan pria tampan itu serentak. Namong, kau dan Hehua pergi dan hubungi Bintang Zeyang, Gishen, dan Feng Hua, perintahkan mereka untuk segera datang membantu kita. Baik, Tuan. Peri Hehua dan tetua Namong saling bertukar pandang, tatapan rumit di mata mereka, dan menjawab serentak. Beberapa perintah dikeluarkan dengan tertib, dan situasi di aula utama akhirnya stabil. Semua orang menerima perintah mereka, meninggalkan aula utama, dan berpencar. Orang sejati Su Seng memimpin makhluk tingkat Sein yang tersisa, terbang menuju langit berbintang di luar Bintang Dongseng. Wilayah tingkat kuning. Pada saat ini, Simu sedang terbang menuju Gua Malong. Dentang, suara lonceng yang memekakkan telinga bergema di seluruh ruang. Ekspresi Simu berubah drastis. Dia melihat ke arah asal lonceng itu, dan ternyata berasal dari arah Menara Xuanling. Ini lonceng alarm Xuanling. Lonceng alarm Xuanling hanya berbunyi ketika hidup dan mati tanah suci Qinglan dipertaruhkan. Mungkinkah Sekte Pedang Zuyun dan Sekte Lumut benar-benar telah mencapai luar tanah suci Qinglan? Setelah berpikir sejenak, Simu memikirkan sebuah kemungkinan. Dalam perjalanannya ke sini, ia melakukan perjalanan khusus ke Tong Liu Fang untuk mempelajari lebih lanjut. Ia menemukan bahwa situasinya kurang lebih sama dengan yang dijelaskan Qi Feng, artinya kedua tanah suci itu kemungkinan besar telah menyerang. Ia ketakutan. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru, dan ia melesat maju dengan kecepatan kilat. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan cair terlebih dahulu. Saat terbang, pandangannya tiba-tiba tertuju pada hutan di bawah. Di sana, beberapa sosok bergerak diam-diam, dan sinar cahaya samar terpancar dari hutan. Pikiran Simu berpacu.
Ia mengaktifkan koneksi penglihatannya dengan Chaier. Tidak terjadi apapun pada Chaier, semuanya normal. Ia menghela napas lega, lalu tiba-tiba berhenti dan terbang turun. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Orang-orang di hutan itu mengenakan jubah biru. Mereka semua adalah murid-murid berusia seabad dari Tanah Suci Kinglan, dan tubuh mereka memancarkan fluktuasi kekuatan magis yang samar. Mereka semua adalah penyihir. Ketika mereka melihat Simu mendarat, ekspresi mereka langsung berubah. Susunan teleportasi. Tatapan Simu tertuju pada lantai hutan, di mana terdapat susunan teleportasi berukuran beberapa meter. Dilihat dari penampilan kelompok itu, tampaknya susunan itu baru saja dipasang. "Apa yang kalian coba lakukan dengan Mi? Masang susunan teleportasi di sini?" tanyanya dengan suara berat, matanya berkilat seperti kilat.